Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya, Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga kita semua senantiasa dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkumpulnya kita di sini ini adalah karunia nikmat yang amat sangat besar. Ya, berkumpulnya kita di sini bukan karena kebetulan. Ya, bahkan yang hadir di awal juga bukan karena kebetulan. Tapi insya Allah kita semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang Allah pilih. Ya, orang-orang yang Allah berikan pertolongan, Allah berikan taufik, kemudahan baginya untuk meraih kebahagiaan, ya, ketenangan jiwa, ketentraman, keselamatan dunia dan akhirat insyaallah taala. Ya, namun tentu saja belajarnya, menuntutnya kita ilmu di sini ya untuk diamalkan. Ya, dan semoga Allah juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan. Ya, karena keikhlasan adalah sebab ya keberkahan ilmu. Keikhlasan adalah sebab ilmu itu ia menjadi berkah, mendatangkan manfaat, kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita kembali ya melaksanakan kajian rutinitas kita, dan ini adalah bagian dari program sekolah. Dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada diri kita juga akan menular kepada anak-anak kita. Ya, kalau kita sangat berharap ya bahkan menuntut anak kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang salehah, ya, namun bagaimana? Ya, barangkali anak kita belum bisa saja menuntut orang tuanya untuk menjadi orang tua yang saleh. Tapi itulah sebuah keharusan. Ya, karena anak ia melihat, ya, karena anak menyaksikan dan merasakan bagaimana muamalah keseharian orang tua bersama mereka. Tentu saja muamalah yang baik ya dan ibadah yang baik adalah ketika kita terus belajar, ya, terus mengingat kembali kalamullah dan kalamur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah di pagi hari yang berbahagia ini kita ya dengan ana insyaallah akan membahas kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarrarat hasyariah. Ya, semoga nanti PDF-nya bisa di-share ya. Sambil kita ya bisa lihat kitabnya, yang bisa bahasa Arab mungkin nanti bisa digarisbawahi ya. Yang belum bisa bahasa Arab ya semoga dikit-dikit nanti jadi bisa bahasa Arab. Ya, dan ini masya Allah waqi ya. Saya punya kawan ya dulu ketemu di daurah masyayikh di mana? Salah satu pondok sunnah di Bogor. Masya Allah ngobrol-ngobrol ternyata dia lulusan SMA umum, ya. Dan dia subhanallah dikaruniakan istri lulusan pondok. Belajar bahasa Arab otodidak sama istrinya. Akhirnya bisa bahasa Arab, diminta ngajar di ma'had, akhirnya bisa ikut daurah-daurah masyayikh. Subhanallah ya. Apalagi kita ya
yang insyaallah yang sekolah SD, SMP, SMA tidak menghalangi kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Ya. Baik. Ya, kitab yang akan kita bahas adalah Huququn Da'at Ilaihal Fitrah wa Qararatha Syariah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarratha syariah. Hukuk adalah hak-hak yang fitrah manusia ya menyeru kepadanya, dan ini juga telah ditetapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya sebenarnya semua hak-hak yang Allah tetapkan itu hakikatnya sejatinya pasti sejalan selaras dengan fitrah manusia yang suci dan bersih, yang belum dinodai dengan penyimpangan. Ya, dan itu pun ditetapkan dalam syariat. Ya, dan inilah kesempurnaan agama kita. Ya, agama Islam agama yang sempurna. Ya, hak suami, hak istri, hak anak, hak orang tua, hak Allah Subhanahu wa taala itu semua pasti berjalan selaras dengan fitrah manusia yang suci, yang belum dinodai dengan kotoran. Ya, kotoran berupa kesyirikan, ya, syubhat, ya, dan lain-lainnya. Dan kita baca muqaddimah, ya, muqaddimah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan dalam kitabnya, dalam muqaddimahnya, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini kebiasaan para ulama dalam menulis kitab-kitab mereka. Ya, ini mengutip dalam khutbatul hajah yang biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya, wa natubu ilaihi, dan kita juga bertaubat kepadanya. Ya, karena kebiasaan kita senantiasa berbuat salah. Ya, disengaja ataupun tidak disengaja, disadari ataupun tidak disadari. Ya, maka inilah kebiasaan Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh para ulama hingga saat ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan keburukan amalan-amalan kami. Ya, kita berlindung. Makanya setiap pagi dan sore ya kita berzikir kepada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Gimana doa zikirnya? Ya, anak-anak insyaallah hafal ya. Kita hafal ya. Insyaallah hafal ya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, masyaallah. Ya, doa salam di tiap pagi dan petang. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang tidak butuh bantuan, tidak butuh kepada makhluknya, kepada siapapun. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau bebankan kepadaku urusanku meskipun sekedip mata. Ya, kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya, meskipun kita hendak beramal saleh. Ya, padahal kita mau kajian. Padahal Rasulullah mau menyampaikan khutbah, tapi masuk di muqaddimahnya, ya, beliau berlindung kepada Allah dari keburukan jiwanya dan keburukan amal perbuatannya. Padahal mau kajian. Kajian ini amal saleh apa amal buruk? Amal saleh. Ya, tapi Rasulullah tetap berlindung ya dari keburukan jiwa dan amal perbuatan. Kemudian wa man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan baginya petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Ya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Ya, jadi petunjuk itu milik siapa?
milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu ngapain kita belajar? Toh yang ngasih petunjuk yang menyesatkan juga Allah Subhanahu wa taala. Hah? Gimana ini? Ya, di sini dikatakan wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan baginya, maka tidak akan bisa memberikan petunjuk. Nah, jadi sebenarnya yang menyesatkan kita itu siapa? Hah? Allah. Gimana nih? Berarti Allah zalim dong. Ya, kalau Allah menyesatkan kita, ya Allah zalim. Ya. Ya, namun tidak demikian pemahamannya. Ya, hakikatnya yang membuat kita tersesat, hakikatnya diri kita sendiri. Hakikatnya karena kebodohan kita sendiri, karena jauhnya dari ilmu, ya, dan karena ya hawa nafsu kita yang kita turuti. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam surat As-Saff, ya, Allah mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Ya. Allah mengatakan dalam As-Saff falamma zagu azagallahu qulubahum. Ya, dan ketika mereka berpaling, ya, ketika manusia berpaling dari agama Allah, maka Allah akan memalingkan hati mereka. Allah akan membuat mereka semakin tersesat, semakin jauh dari petunjuk, ya. Jadi yang membuat kita tersesat, membuat kita menyimpang, ya, membuat kita jauh dari kebaikan, keberkahan, dan seterusnya, itu diri kita sendiri, ya, bukan orang lain, ya. Maka saya pun juga pernah sampaikan kepada santri-santri ketika saya mengajar, ya. Ketika antum mendapatkan keburukan, mendapatkan hasil yang tidak baik, antum jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri, ya. Karena nanti yang ditanya sejauh mana kita berusaha, ya. Bukan tanya bagaimana guru antum, bukan, ya. Tapi bagaimana kita berusaha, ya. Nah. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Dan ya, aku juga bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Dan juga selawat serta salam kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mengikuti jejaknya dan para orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik. Amma ba'du, dan setelahnya fa inna min mahasina syari'atillahi ta'ala mura'atul adli wa ita'i kulli dhi haqqin haqqah. Ini muqaddimah. Beliau dalam kitab ini beliau mengatakan sesungguhnya di antara kebaikan, keindahan syariat Allah Ta'ala mura'atul adli wa ita'u kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi guluwin wala taksirin, adalah perhatian dengan keadilan dan memberikan setiap yang memiliki haknya. Ya, di antara keindahan, kesempurnaan syariat Allah, agama Allah, memperhatikan keadilan dan juga agar memberikan setiap yang memiliki hak, kita sempurnakan haknya. Min ghairi guluwin wala taksirin, tanpa gulu berlebihan, wala taksir juga tanpa meremehkan. Jadi agama yang paling adil hanya agama Islam. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keadilan, maka belajar Islam. Keadilan dalam rumah tangga, keadilan dalam sebuah negara, keadilan dalam urusan di sekolah dan seterusnya, kita patut untuk senantiasa belajar ilmu agama. Ya, ketika bermasyarakat, bertetangga, ya, bahkan ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir, ya, keadilan akan didapatkan dalam
agama Islam. Faqad amara Allah bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa bil adli bu'itsar rusulu wa unzilatil kutubu wa qamat umurud dunya wal akhirah. Ya, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk berlaku adil, berbuat baik, dan kepada manusia ataupun dzil qurba yang memiliki hubungan kerabat, wa bil adli, dan dengan keadilanlah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa qamat umurud dunya wal akhirah, sehingga tegaklah urusan dunia dan akhirat. Kalau bukan karena keadilan, maka akan terjadi kekacauan di dunia dan terjadi kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Pasti. Kalau tidak terjadi keadilan, maka akan terjadi musibah, bencana, kesengsaraan dan seterusnya. Wal adlu i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Keadilan itu adalah nanti kalau tanya definisi keadilan, maka keadilan itu adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Memberikan setiap yang memiliki hak haknya. Wa tanzilu kulli dzi manzilatin manzilatah. Dan mendudukan setiap yang memiliki kedudukan sesuai dengan posisinya. Kita memuliakan orang tua, memuliakan guru, memuliakan Rasul sallam sesuai dengan kedudukannya. Tidak boleh kita memuliakan Rasul, mengagungkan Rasul, bimanzilatillahi jalla wa ula, sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Memuliakan Rasulullah hukumnya wajib, namun sesuai dengan kedudukannya. Memuliakan Rasulullah itu hukumnya wajib, namun sesuai dengan kedudukannya. Bukan malah minta sehat, minta keberkahan kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia. Lah. Yang bisa akan memberikan rizki, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan itu siapa? Allah. Bukan Rasulullah. Rasulullah bahkan dikatakan dalam muqaddimah tadi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah itu hanya seorang hamba dan utusan Rasulullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Ibnu Maryam. Kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini karena gulu memuliakan, namun memuliakan di atas manzilahnya, di atas kedudukannya. Ada yang bahkan pernah dengar cerita waktu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di Surabaya ngisi kajian di masjid besar, itu masuk mau dikerumunin, akhirnya masuk dari pintu depan, pulangnya pintu belakang, supaya enggak dikejar-kejar sama kaum muslimin yang sebagian mereka awam. Nyari sendalnya hilang, katanya barokah, ngalap berkah, ini menyimpang, ini gosip namanya, mencuri, bukan ngalap berkah, ini mencuri sendal, syekh, dan seterusnya, bekas minumnya, masya Allah, buat cuci muka, buat mandi, diirit-irit, nah masya Allah, ini tidak benar, kecuali Rasulullah emang ada keutamaan di sana, wala yatimmu dzalika illa bi ma'rifatil huquqi hatta tu'ta ahluha,
dan tidaklah sempurna, ya, dan tidaklah tegak keadilan, ya, illa bi ma'rifatil huquq, kecuali dengan kita mengenal, mengetahui atau berilmu tentang hak-hak, hatta tu'ta ahluha, sehingga bisa sampai kepada orang yang memiliki hak tersebut. Wa min thamma hararna hadhil kalimah fi bayanil muhimmi min tilkal huquq. Ya, maka dari sanalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka dari sanalah ya kami ya berusaha apa? Ya, menjelaskan apa hak-hak yang penting, liyaqumal abdu bima alima minha biqadril mustata wa yatalakhasu dzalika fi ma yati, ya, sehingga seorang hamba ya dengan apa yang dipelajarinya mendapatkan secara maksimal, sehingga kami ringkas, kata beliau, sebagai berikut, ya, ada 10 hak yang akan kita bahas dalam kitab ini. Yang pertama, huququllahi ta'ala, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hak-hak Nabi sallallahu. Ini urutan ini sesuai dengan derajat. Hak yang paling besar, hak yang paling agung. Yang kemudian yang ketiga, huququl walidain. Masya Allah, ya, hak kedua orang tua. Kemudian yang keempat, huququl aulad, hak-hak anak. Nah, jangan-jangan kita selama ini nggak tahu apa hak anak, ya, taunya cuman ya produksi aja, ya, maksudnya produksi aja, ya, sampai belajar ke dokter sana dokter sini, ya, cara produksi, ya, tapi nggak belajar tentang bagaimana ya menyempurnakan hak-hak seorang anak. Ya, jangan-jangan anaknya sudah 3, 4, ya, kita belum pernah belajar tentang hak-hak anak. Ya, nggak tahu apa itu hak-hak seorang anak. Ya, taunya hak anak sebagai bapak, ya, hak anak sebagai ibu. Ya, ini musibah. Ya, maka tidak terjadi keadilan di sana. Ya, kalau tidak terjadi keadilan, maka akan terjadi kerusakan. Ya, terjadi penyimpangan, terjadi kekacauan dalam ya rumah dan seterusnya. Kemudian yang kelima, huququl aqarib, hak-hak kerabat, ya, paman, bibi, keponakan, ya. Kemudian yang keenam, huququl az-zaujain, ya, hak apa sepasang suami istri. Yang ketujuh, huququl wulati wara'iyah, hak pemimpin dan rakyat. Ya, ini juga kita perlu belajar. Ya, jangan taunya nuntut hak ya rakyat aja. Sebagai rakyat nuntut hak kita, tapi kita tidak tahu hak pemimpin apa. Ya, demo setiap hari, ya, supaya dipenuhi haknya, tapi kita tidak memenuhi hak pemimpin. Ya, gimana mau terjadi ya ketenangan, kesejahteraan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, huququl jiran, hak tetangga. Yang kesembilan, huququl muslimina umuman, itu hak kaum muslimin secara umum. Yang ke-10, huququ ghairul muslimin, hukuk ya orang-orang kafir. Ya, mereka punya hak. Orang kafir mereka punya hak dan wajib kita tunaikan. Dan Masya Allah, bicara tentang hak, ya, ini pernah terjadi dialog percakapan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, ya, dua orang sahabat Rasulullah yang Allah ridhai. Seketika Salman Al-Farisi, ya, yang mana Rasulullah telah mendoakan mereka berdua agar menjadi saudara yang kokoh, ya, persaudaraannya di atas keimanan. Suatu ketika Salman Al-Farisi pernah ingin mengunjungi Abu Darda.
Ya, kemudian singkat cerita disambut sama Abu Ad-Darda. Kemudian disuguhkan makanan. Kemudian disuguhkan makanan, kata Salman Al-Farisi, "At'im." Ya, makanlah bersamaku. Kata Abu Darda, "Ana shaim." Ya, saya puasa. Ya, kata Abu Darda, "Ana puasa." Kemudian kata Salman Al-Farisi, ini puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kata Salman Al-Farisi, ya, "Aku tidak akan mau makan kecuali kamu ikut makan." Ya, Masya Allah. Ya, romantis ya. Ya, romantis ya. Dua sahabat yang saling cinta karena Allah, yang didoakan oleh Salam sehingga persahabatan mereka erat di atas keimanan. Sehingga akhirnya Abu Darda ikut makan bersama Salman Al-Farisi. Kemudian sebelumnya ketika Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda, beliau bertemu dengan istrinya. Ya. Kemudian istrinya mengatakan, ya, sesungguhnya saudaramu itu si Abu Darda, ya, tidak tertarik dengan dunia sedikit pun. Ya. Jadi, Masya Allah, yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, akhirat, surga. Ini luar biasa. Ya. Sehingga tadi ketika ketemu disambut luar biasa, dikasih makan. Kemudian dia nggak mau makan karena sedang puasa. Kemudian dijawab sama Al-Farisi, "Saya nggak mau makan kecuali kamu ikut makan." Akhirnya makan berdua. Ya. Kemudian Salman Al-Farisi menginap di rumah Abu Darda satu malam. Ya, di tengah malam Abu Darda bangun. Ya, kemudian sama Salman Al-Farisi suruh tidur. Ya, disuruh istirahat. Ya, kemudian apa kata Salman Al-Farisi? Beliau mengasih nasihat kepada sahabatnya. Dan Abu Darda nggak tersinggung. Ya, beginilah seharusnya seorang sahabat. Sahabat itu yang mengajak saudaranya kemana? Ke surga. Bukan untuk foya-foya di dunia. Karena cinta, karena peduli, maka dia memberikan nasihat. Lihat bagaimana nasihatnya Salman Al-Farisi kepada sahabatnya Abu Darda. Beliau mengatakan, "Ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu itu memiliki hak atasmu. "Wa li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluargamu juga memiliki hak atasmu. Lihat bagaimana cerdasnya Salman Al-Farisi. Betul, Allah punya hak untuk diibadahi, diagungkan. Tapi keluargamu juga punya hak. Kemudian wali jasadika 'alaika haqqan. Dan jasadmu, badanmu itu juga punya hak. Ya, ya, badan tuh haknya kalau capek apa? Istirahat. Ya. Jangan diporsir. Kemudian beliau mengatakan, "A'ti kulladzi haqqin haqqahu." Maka berikanlah setiap yang memiliki haknya. Ya, sempurnakan haknya. "Sum wa aftir wa qum wa nam." Kata Salman Al-Farisi, puasalah dan berbukalah. Ya, bangunlah dan tidurlah. Wa'ti ahlaka, dan datangilah keluargamu. Ya, kasihan istrinya. Ya, nikah bertahun-tahun gak diapa-apain, kasihan. Ya, saking begitu cintanya dengan akhirat sampai tidak tertarik dengan dunia. Ya. Falamma kana inda subhi, kemudian ketika ya mendatangi waktu subuh, qumil an, kata Salman Al-Farisi, bangunlah sekarang. Faqama fasallaya, mereka berdua bangun dan salat. Ya, salat fajar sebelum subuh. Ya, tsumma kharaja ila shalah, kemudian mereka berdua pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Falamma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qama ilaihi Abu Darda. Ya, ketika Rasulullah selesai salat, maka Abu Darda mendatangi Rasulullah sallam. Fa akhbarahu bima qala Salman. Kemudian Abu Darda
menceritakan kepada Rasulullah tentang kejadian tadi malam. Ya, Salman menasihati saya begini. Ya, diceritain sama Abu Darda kepada Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma qala Salman. Maka berkata Rasulullah kepada Abu Darda sebagaimana yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Masya Allah. Ya. Jadi setiap kita ini punya hak. Ya, orang tua punya hak, anak punya hak, pemerintah, pemimpin punya hak. Allah memiliki hak yang paling agung. Ya, Nabi Rasulullah memiliki hak, tetangga punya hak. Jangan-jangan selama ini kita bertangga nggak kenal sama sebelah rumah. Ya, nggak pernah tunaikan haknya tuh. Ya. Ya gimana nanti kalau kita meninggal, kita kesulitan, siapa yang bantu kita? Ya orang terdekat dengan rumah kita. Ya, itu hikmah diantara hikmahnya. Tapi suatu saat akan Allah tuntut, ya, karena berkaitan dengan hak orang wajib kita tunaikan. Ya, kalau kita tidak menunaikan hak, ya anak, hak tetangga, hak pemimpin, kita akan ditanya. Ya, kita akan ditanya tentang kewajiban kita atau tentang hak-hak yang dibebankan kepada kita. Ya, bukan ditanya tentang hak kita. Ya, kamu kemarin di rumah waktu hidup dapat makan nggak? Bukan itu yang ditanya. Ya, kamu taat nggak sama orang tua? Berbakti tidak dengan orang tua? Itu yang akan ditanya. Ya, maka kita wajib mengetahui hak-hak orang yang dibebankan kepada diri kita. Hadhihi hiya al-huquq allati nuridu an natawalaha bil bahthi ala wajhi al-ikhtisar. Ya, dalam mukaddimahnya beliau berkata, inilah hak-hak yang akan kita bahas bersama ya secara ringkas. Ya, secara ringkas. Al-haqqul awwal, hak yang pertama adalah haqqullah ta'ala. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hadzal haqqu ahaqqul huquq wa aujabuha wa anzamuha. Ya, hak ini adalah hak yang paling utama, paling wajib, paling agung. Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqul azim. Al-malikil mudabbir li jami'il umur. Karena ini berkaitan dengan hak Allah yang ia adalah yang menciptakan segalanya, yang maha besar, yang maha raja, yang maha mengatur segala urusan. Haqqul malikil haqqil mubin al-hayyul qayyum alladhi qamat bihi samawati wal ardu. Ya, hak Allah yang maha raja, yang memiliki semuanya. Ya, semua alam semesta ini milik siapa? Milik Allah. Bahkan kita sering mengucapkan kalimat istirja. Ya, kita sering mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini milik Allah. Cuman seringkali kita mengaku-ngaku ya milik kita. Ya. Ini mobil anak, rumah anak, ya. Bukan, semua titipan dari Allah. Bahkan kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah sombong, enggak usah bangga dengan apa yang Allah titipkan, itu cuma titip. Ya. Nanti kalau udah habis masanya akan diambil lagi. Ya. Al-haqqil mubin, yang maha benar, yang maha menjelaskan. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang tidak butuh bantuan ya kepada siapapun. Alladzi qamat bihi samawati wal ardu, ya, yang dengan Allah Subhanahu wa taala tegaklah langit dan bumi. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran bihikmatin balighah. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan menetapkan takdirnya dengan penuh hikmah. Ya, Allah menetapkan segala sesuatu dengan penuh hikmah.
Haqqullah alladzi aujadaka minal adami wa lam takun syai'an madhkuran. Ya, hak yang pertama ini kita tentang akan belajar hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqullah alladzi aujadaka minal adam. Ya, hak Allah yang telah mengadakan kamu dari yang sebelumnya tidak ada. Wa lam takun syai'an madhkuran. Yang sebelumnya tidak pernah disebut, enggak dikenal. Ya, kita ini sebelum lahir enggak dikenal. Siapa yang kenal kita sebelum kita lahir? Ya, bahkan disebut pun nggak pernah. Ya. Haqqullah alladzi rabbaka bin ni'ami wa anta fi batni ummika fi dhulumati thalathin la yastati'u ahadun minal makhluqina an yusila ilaika ghada'aka wa muqawimati numuwika wa hayatika. Ya, dan hak Allah Subhanahu wa taala yang telah ya rabbaka ya mendidikmu, menjagamu bin ni'ami dengan kenikmatan-nikmatan wa anta fi batni ummika dan engkau berada di perut ibumu. Ya, selama tiga kegelapan. Ya wallahu alam, ya tiga kegelapan ini mungkin dalam perut ibu itu ya ada mengatakan ya dalam plasenta, dalam rahim, dalam perut. Tapi mungkin dokter yang lebih paham, ya. La yastati'u ahadun minal makhluqin an yusila ilaika ghada'aka wa muqawwimati numuwika wa hayatika. Dan tidak ada seorang pun yang mampu ya untuk memberikan kamu makanan, gizi, ya kebutuhan untuk perkembangan, pertumbuhan, ya. Dalam perut siapa yang bisa ngasih makan? Ya. Bahkan ada orang dari kalangan sederhana, bukan orang kaya, makanan sederhana, tapi lahir sehat. Ada tidak? Banyak. Ada juga dari orang, masya Allah, gizinya sempurna dari rahim, pas lahir, ya memiliki kekurangan. Ya, itu berarti hakikatnya yang memberikan kenikmatan dari alam rahim itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, kita tetap harus berusaha. Ya. Adarra laka thadiyain, dan juga telah menganugerahkan kepada ibumu berupa ASI yang melimpah. Ya. Masya Allah, ini sebuah kebesaran Allah. Lahir belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa makan, Allah berikan ASI. Ya. Coba lahir langsung dikasih apa misalnya ya, buah-buahan, rujak. Gimana bayinya ya? Langsung mencret ya. Nah, padahal rujak itu katanya sehat ya. Wa hadaka najdain, dan Allah juga memberikan petunjuk berupa dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Ya, Allah dengan mengutus Rasul, para Nabi, Allah menurunkan kitab-kitabnya, Allah memberikan petunjuk jalan kebaikan dan keburukan, ya, jalan kebenaran dan kebatilan, agar manusia tidak terjatuh kepada keburukan. Ya. Wa sakhkhara lakal abawain, dan Allah Subhanahu wa taala juga menundukkan ya untukmu kedua orang tuamu. Ya, maksudnya apa? Allah berikan rasa cinta. Ya, orang tua kalau anaknya lahir pasti apa? Senang luar biasa. Ya. Pasti akan bahagia. Masya Allah, anak yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Ya. Itu nikmat karunia dari Allah. Ya, Allah jadikan hati seorang kedua orang tua cenderung kepada anaknya. Ya. Wa amaddaka wa a'addaka, dan Allah juga memberikan ya karunia-karunianya, wa a'addaka, dan memberikan ya perbekalan. Amaddaka bin ni'ami wal aqli wal fahmi, Allah memberikan ya karunia berupa kenikmatan, berupa akal dan pemahaman. Wa a'addaka liqabuli dzalika wal intifa'i bihi, dan Allah juga menyiapkan kalian untuk bisa menerima ya ilmu. Ya. Oleh karena Allah mengatakan,
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya, Allah mengatakan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan Allah telah menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan. Ini adalah sebuah karunia, sebuah bekal dari Allah ya untuk menjalani kehidupan. Wal afidata, dan juga hati. La'allakum tashkurun, agar apa? Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Mbak, saya misalnya, saya mungkin pernah cerita ya, saya pernah kasih ilustrasi. Kalau ada orang datang ke sebuah perusahaan bawa proposal, ingin bangun sebuah masjid, asrama dan sebagainya, sampai di sana di sebuah perusahaan akhirnya di ACC kasih 1 miliar misalnya. Ya, kira-kira bagaimana cara bersyukur, berterima kasih kepada yang memberi bantuan? Gimana Pak? Ambil langsung pulang? Ya. Kemudian kegirangan? Gimana cara kita berterima kasih kepada orang atau perusahaan yang sudah memberikan bantuan tadi? Paling minimal kita mengucapkan apa? Terima kasih, syukron. Ya, atau lebih baik lagi mendoakan jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikan, minimal dengan lisan. Ya, tentu saja yang patut setelah itu apa? Menggunakan bantuan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang beri bantuan. Ini saya kasih 1 miliar bikin masjid yang besar 2 lantai, malah dibikin rumah pribadi. Gimana Pak? Malah dibikin buat usaha pribadi. Kira-kira yang ngasih itu marah nggak Pak? Marah, pasti. Mungkin akan dituntut. Ya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kita kenikmatan yang amat sangat banyak, bahkan dari alam rahim. Ya, sampai lahir dikasih pendengaran, penglihatan, dikasih hati, ya, dikasih fisik yang sempurna, kedua tangan, kedua kaki. Cuman disuruh beribadah, menghambakan dirinya kepada Allah, dia malah bermaksiat. Tangannya malah dipakai buat mencuri, untuk menzolimi anaknya. Kakinya malah dipakai buat melangkah ke tempat maksiat. Kira-kira yang ngasih itu marah nggak Pak? Pasti marah, pasti murka. Ya, kita aja ya ngasih anak ya, Abi udah capek-capek ya kerja, ngasih kamu makan, ngasih ini, ya disuruh belajar main terus ya, gitu nggak Pak? Ya, padahal mereka main itu sebenarnya belajar Pak ya. Ya, mereka main itu belajar, cuma jangan main terus ya. Ada belajar di rumahnya macam ya. Nah, ya begitulah kurang lebih. Ya, kita patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh para ulama, ya seorang hamba itu dia dikatakan telah bersyukur kepada Allah jika terpenuhi 3 syarat ini. Ya, seorang hamba itu dikatakan telah bersyukur kepada Allah jika terpenuhi 3 syarat ini. Kurang 1 maka dia belum bersyukur kepada Allah. Yang pertama apa? Meyakini bahwasanya kenikmatan yang ada pada kita itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai mengatakan ini anak punya ini karena anak kerja. Ya, anak punya mobil karena anak ya belajar. Lah, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali. Ya, apa yang kita pakai, apa yang ada di rumah kita, anak-anak kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
bukan semata-mata karena kecerdasan kita. Bahkan kecerdasan itu pun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama, syarat orang itu dikatakan bersyukur kepada Allah, kita meyakini bahwasanya kenikmatan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya kita memuji. Ya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ya al-aqal minimal alhamdulillah. Bahkan Rasulullah mengatakan untuk memuji Allah di setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Ya, bahkan selesai beramal saleh kita juga diperintahkan untuk memuji. Ya, kita selesai beramal saleh bukan karena ketaatan, bukan karena ketakwaan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita kalau selesai sholat itu diperintahkan untuk apa? Berzikir. Disuruh memuji Allah berapa kali? 33 kali. Ya, padahal kita ini habis sholat. Ya. Tapi kita diperintahkan untuk memuji Allah. Bahkan ketika Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah karena perjuangannya, pengorbanannya, jihadnya dengan harta dan jiwa raganya. Ya. Dengan harta dan jiwa raganya. Perjuangan kita membela agama Allah belum ada apa-apanya. Ya. Rasul dan para sahabatnya harta dan jiwanya mereka korbankan. Tapi begitu mereka berhasil menaklukkan kota Mekah, ya turun surat An-Nasr. Ya kata Rasulullah, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lihat perintahnya, dan bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Rabbmu. Ya, disuruh memuji. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Dan yang ketiga, ya syarat yang ketiga dikatakan dia bersyukur kepada Allah adalah ia melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ya. Menggunakan anggota badannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ya. Jadi syarat syukur itu ada 3. Yang pertama tempatnya di hati, yaitu meyakini kenikmatan datang dari Allah. Yang kedua tempatnya di mana? Di lisan, senantiasa memuji Allah. Yang ketiga tempatnya ya di anggota badan, melaksanakan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang bersyukur. Ya, kalau cuma sekedar lisan alhamdulillah, ya tapi sholatnya bolong-bolong, ya hak anak, hak orang tua tidak dipenuhi, ya dia belum termasuk orang yang pandai bersyukur. Ya. Masih meninggalkan perintah-perintah Allah, masih melaksanakan perintah-perintah Allah dan masih meninggalkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan apa yang dilarang, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falau hajaba anka fadlahu tarfata ainin lahalakta. Lihat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalaulah seandainya ya karunia kenikmatannya terhalang sesaat saja lahalakta, maka niscaya engkau akan binasa. Ya, masya Allah, nggak dikasih napas, ya 1 menit, 2 menit aja, ya gimana sih Pak? Atau dikasih sesek aja, luar biasa. Dikasih bisul aja, ya menderitanya luar biasa, ya nggak bisa tidur, ya mau duduk susah, berdiri terus capek, ya mau tidur miring terus pegel, ya. Nah, walau mana'aka rahmatahu lahdatan lama ishta. Ya, dan kalaulah
terhalang kepadamu rahmatnya meskipun hanya sesaat, lama ista, maka kamu tidak akan bisa hidup. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu bika fa inna haqqahu 'alaika a'zamul huquq. Ya. Kalau yang demikian keutamaan Allah, karunia Allah diberikan kepadamu, maka sungguhnya hak Allah adalah hak yang paling agung, paling utama untuk dipenuhi. Ya. Maka hak Allah adalah hak yang paling utama untuk dipenuhi. Li'annahu haqqu ijadika wa idadika wa imdadika. Karena ini demikian adalah hak zat yang telah membuatmu menjadi ada, yang telah memberikan kamu kenikmatan, perbekalan sehingga bisa hidup di atas muka bumi dengan penuh kenikmatan. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Sungguhnya Allah tidak meminta kepadamu rizki dan makan. Allah tuh nggak butuh rizki. Ya, kita beribadah, kita diperintahkan untuk menyembah Allah, itu kebutuhan siapa? Kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam menjalankannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Lihat kata Allah. Ya. Kami tidak meminta kepadamu rizki. Ya, justru kami yang beri kamu rizki. Wal aqibatu littaqwa. Dan sungguhnya akibat yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ibadah itu kebutuhan kita. Kalau kita ingin dimudahkan rizkinya, ya salat. Ya, bahkan ada sebuah hadis kata Rasulullah, ya maka mungkin bisa jadi seretnya rizki kita, ya seretnya semua urusan kita karena kita mengabaikan salat. Ya, karena Rasulullah pernah mengatakan, ya la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Ya, tidaklah satu kaum yang senantiasa terbiasa terlambat dalam urusan salat. Ya. Yang biasa terlambat atau menunda-nunda mengakhirkan masalah salat hatta yuakhirahumullah, sehingga sampai Allah mengakhirkan urusan mereka. Ya, mengakhirkan masuk surganya. Ya, rizkinya seret terlambat, ya. Udah tanggal 10 belum turun gajinya, ya. Udah turun ya cuman separuh lagi dipotong kasbon, ya. Pernah enggak? Pernah ya? Masya Allah ya. Ya gimana rizkinya mau lancar? Gimana mau turun rahmat keberkahan? Ya, sedang kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan hak Allah ya yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dengan begitu ya banyak. Wa inna ma yuridu minka syai'an wahidan maslahatahu a'idatun ilaika. Ya, dan sungguhnya Allah yang meminta kepadamu hanya satu saja, yang maslahatnya pun akan kembali kepadamu. Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah. Ya, meminta kepadamu agar hanya beribadah kepada Allah saja. Agar hanya meminta kepada Allah, agar hanya menjadikan Allah yang satu-satunya paling dicintai, paling ditakuti. Ya, paling kita menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringkali kita menggantungkan urusan kita kepada makhluk. Ya, nanti kalau enggak ada kamu saya gimana? Ya. Nanti kalau enggak ada ini bagaimana? Ya, dan seterusnya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Dan aku tidak minta kepada mereka rizki, dan aku juga tidak minta kepada mereka untuk memberiku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang memberikan rizki, Allah yang Maha memberi rizki, dan Allah yang Maha kuat lagi Maha kokoh. Ya. Jadi jangan gantungkan urusan kita kepada pimpinan perusahaan kita. Ya, kalau bos kita meninggal,
Siapa yang gaji kita? Siapa yang ngasih kita rezeki? Tetap Allah. Ya. Ada krisis moneter, semuanya galau. Ya. Dia kira yang menentukan rezeki manusia presiden, padahal bukan. Yang menentukan rezeki itu siapa? Allah. Ya, segitulah rezeki yang Allah tetapkan untukmu. Krisis ataupun tidak krisis, Allah sudah tetapkan rezekinya. Ya, orang yang beriman tidak akan galau, nggak akan gelisah, hatinya tetap tenang karena tujuannya akhirat. Yuridu minka an takuna abdan lahu bikulli ma'anil ubudiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan darimu ya an takuna abdan, untuk menjadi seorang hamba ya dengan segala makna penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama annahu huwa rabbuka bikulli ma'anir rububiyah. Sebagaimana Allah Ia adalah Rabbmu yang mengatur semua urusanmu dengan seluruh makna rububiyah. Ya, masalah rizki, masalah sehat, ya, masalah jodoh dan seterusnya. Abdan mutadzallilan lahu khadi'an lahu mumtathilan li amrihi mujtaniban li nahyihi musaddiqan bi khabarihi li annaka tara ni'amaha 'alaika sabighatan tatra. Ya, penghambaan ya dengan menghinakan diri. Penghambaan dengan merendahkan diri di hadapan Rabbnya. Ya. Pak, Bu, banyak ada orang menghambakan diri kepada Allah tapi tidak merendahkan dirinya. Ya. Berdoa tapi sekedar lisannya. Hatinya tidak menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap hari berdoa, berzikir. Ya, tapi tidak dengan hatinya. Ya. Sekedar lisannya saja. Wa khadi'an lahu, dan tunduk, mumtathiran li amrihi, dan melaksanakan perintah-perintahnya, mujtaniban li nahyihi, dan meninggalkan larangannya, musaddiqan bi khabarihi, dan meyakini, mempercayai semua kabar, semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan meyakini, membenarkan semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka tara ni'amahu 'alaika sabighatan tatra. Karena kamu melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu sabighatan tatra, ya, sangat banyak, sempurna. Ya, bahkan kita belum minta sudah Allah berikan. Ada yang pernah minta dikasih mata? Enggak. Ya Allah, berikanlah saya mata lagi, tambahin matanya. Bagus nggak? Jelek jadinya. Ya. Tapi kita lahir sudah diberikan mata. Ya. Nah, afala tastahi an tubaddila hadhihi ni'ami kufran? Apakah kalian tidak malu ya dengan mengganti atau menukar kenikmatan ini dengan kekufuran? Lau kana li ahadin minan nasi 'alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah. Ya, kalaulah seandainya ada seorang manusia yang memberikan kepadamu ya sebuah kenikmatan, lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah, niscaya kamu pasti akan malu untuk bermaksiat kepadanya. Ya. Kita pasti malu ya kalau ada orang ngasih kita kebaikan, ya kita mau mencela dia enggak enak. Ya, meskipun dia punya kesalahan. Ya, apalagi Allah yang nggak punya kesalahan. Allah yang tidak memiliki cacat kekurangan. Ya. Wa tujahirahu bil mukhalafah, dan kau juga pasti akan malu untuk menyelisihinya. Ya, makanya biasanya orang itu kalau udah dikasih uang, ya manut. Benar nggak Pak ya? Dikasih uang, masya Allah, pasti manut. Ya. Sebenarnya itu trik Pak. Itu sebenarnya ada pembelajaran ya, ada hikmah. Begitu pula ketika kita bermuamalah dengan anak kita. Ya, ketika kita memberikan apa yang diinginkan anak berupa hadiah, ya, hadiah. Ya, insya Allah anak itu akan semakin cinta, semakin manut kepada kita. Tapi sekali lagi bukan semua yang anak dituruti, bukan.
Ya, bukan semua keinginan anak kita turuti, bukan. Tapi sesekali ngasih hadiah, ya. Pulang kerja meskipun cuma ngasih apa? Ya kue donat 1 butir. Kasih hadiah, ya. Nak, nih ada hadiah dari Abi. Masya Allah, itu loncat-loncat anak yang senengan, ya. Kasih permen, ya. Bahkan Mbak, saya ngajar di SMA kelas 12. Ya, itu ngasih permen aja Masya Allah. Ya, senyum mereka, semeringah wajahnya. Kan cuma permen, ya. Nah, ngasih hadiah ya kepada anak, ya. Bahkan saya punya kawan, ya, kalau juara kelas bukan dikasih mainan, bukan, tapi diajak makan, ya, diajak makan-makan, ya. Karena kalau makan-makan habis selesai. Tapi kalau mainan biasanya, tapi silakan trik ini trik aja. Kalau dikasih mainan, ini teman saya, ya, kalau dikasih mainan, ya mainannya kan nggak habis tuh. Besok main terus, suruh belajar mainannya masih dipegangin aja, ya. Nah, kalau dikasih makan, ya kamu dapat juara kelas, Abi ajak ya makan, ya, atau beli apa misalnya beli kebab, Masya Allah, atau beli es krim, ya. Kamu mau es krim yang mana? Selesai, senang itu anaknya dan termotivasi juga. Fa kaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin 'alaika fa huwa min fadlihi wa kullu ma yandafi anka min su'in fa min rahmatihi. Lalu bagaimana dengan ya Rabbmu yang telah memberikan semua kenikmatan kepadamu dan juga yang menjaga dirimu dari keburukan berupa nikmat dan rahmat darinya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, dan semua kenikmatan yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan idza massakumud durru, dan apabila kalian ditimpakan musibah, ditimpakan kesengsaraan, fa ilaihi taj'arun, dan kepadanya kamu memohon pertolongan. Ya, dan Allah ya senang ketika ada seorang hamba hanya berkeluh kesah, meminta, ya, dan menggantungkan harapannya kepada Allah, justru Allah akan semakin senang dan justru akan semakin banyak rahmat turun kepadanya. Ya, semakin kita bertakwa, semakin kita menghambakan diri dengan sebenar-benar penghambaan kepada Allah, semakin datang keberkahan, datang rahmat. Ya, sebagaimana Allah mengatakan apa namanya? Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, kalau seandainya penduduk negeri atau penduduk dalam sebuah rumah, ya, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, menghambakan benar-benar penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan berikan mereka keberkahan dari langit dan di bumi.